Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikaruniai sakinah, hati yang tenang walaupun berkecamuknya beragam episode kehidupan. Itulah di antara karunia yang sangat mahal, yaitu sakinah. Sakinah itu dalam gelombang tetap tenang. Dan ini yang sangat-sangat dirindukan orang. Mengapa orang rekreasi jauh-jauh? Karena ingin ketenangan. Kenapa orang membeli makan minum yang diharapkan bisa tenang, rumah ingin tenang, tapi tenang tidak datang dari dunia berikut isinya. Tenang datang dari huwallazi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi kalau ingin rumah tangga sakinah, sakinah tidak datang dari suami, sakinah tidak datang dari Allah, tidak datang dari anak, astagfirullahaladzim, tidak datang dari anak, tidak datang dari rumah, dari pangkat, jabatan. Sakinah hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang menciptakan hati kita, dan dialah Allah yang membulak-balik hati kita. Walaupun minum obat penenang satu box, dia akan tenang betulan. Walaupun membeli obat penenang tidak bisa, itu tenang semu. Dari mana datangnya tenang? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram jika kamu ingat kepada Allah. Inilah beberapa ayat tentang sakinah dan ketenangan. Silakan. Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi yang ingin cari ketenangan kemana-mana gak ada. Ke pantai takut tsunami, ke gunung takut meletus, ke kota takut gempa, ke pasar takut jambret. Ketenangan itu sangat dekat, sangat murah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Berarti semakin kita mengingat selain Allah, semakin tidak tentram. Itulah sebabnya orang-orang yang fall in love, yang jatuh cinta, makin cinta kepada Allah makin bahagia, makin cinta kepada selain Allah makin tidak bahagia, nelangsa. Belum cemburunya, belum pengen ketemu. Si dia ingin rambut keriting padahal kita lurus,
Atuh dikrel ke salon. Tahu-tahu baru 2 hari pengen lurus lagi. Atuh dibetotin satu-satu. Akhirnya digundulin saja supaya nggak banyak keinginan. Hadirin, capek. Yang sibuk dengan bisnis nggak ingat Allah, nggak ada. Uang itu tidak bisa membuat bahagia. Siapakah yang menurunkan sakinah? Allah. Surat Al-Fath ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi sudahlah, mulai sekarang kita harus tahu bahwa tenang itu hanya dari Allah, sakinah itu hanya dari Allah, dan hanya bisa dengan mengingat Allah. Jadi hati-hati kalau kita sibuk dengan selain Allah, berarti kita akan sibuk dengan ketidaktenangan. Masih ingat bahasan kita yang kemarin? Kenapa kita kok kurang nyaman dekat dengan seseorang? Karena orang itu kurang nyaman dengan dirinya sendiri. Kenapa dia kurang nyaman dengan dirinya sendiri? Karena dia lebih sibuk menuntut dan mengharap dari makhluk daripada mengharap dari Allah. Jadi kalau orang sudah banyak sekali harapan dari seseorang, itu akan mengeluarkan aura tidak enak. Dia tidak nyaman dengan dirinya. Seperti seorang suami yang ingin dihargai istrinya, ingin dihargai anaknya, itu membuat dia tidak nyaman. Cik atuh sing saropan di rumah teh, hargai suami ini. Saya tuh kepala keluarga. Nah, omongan itu dia tidak enak dengan dirinya. Dan dia pun, orang-orang di sekitarnya pun jadi tidak betah dekat dengannya. Sama pemimpin. Saya itu pimpinan kalian. Di perusahaan ini tuh saya pimpinan tertinggi. Itu nggak usah diomongin, sebab di sananya udah ada tulisan direktur utama. Tapi omongan itu menandakan dia ingin diakui, dia ingin dihargai, dia ingin diperlakukan spesial. Makanya dia tidak nyaman. Nah, itu karyawan tidak akan nyaman dekat dengan bos begini. Sama dosen juga. Yang menentukan nilai kelulusan saudara adalah saya. Nah, udah pasti nggak enak dosen ngomong gitu. Dan semua mahasiswa tuh jadi enak lihatnya, tidak jadi iba. Sama seorang istri juga tidak akan nyaman suami datang. Dari mana Pak? Dari mana Pak? Dari toilet Bu. Kenapa nggak ngajak-ngajak? Kan bisa diwakilkan oleh yang lain Pak. Ini error hadirin. Semakin menuntut dihargai, menuntut diperhatikan, menuntut dicintai, menuntut diperlakukan spesial, jadi serba enggak enak. Ngomongnya juga jadi serba salah. Ya itu yang kemarin dibahas itu. Mau makan apa Pak hari ini? Ibu mau masak. Nah, ini sudah menuntut. Ya terserah ibu. Harus punya keinginan dong Pak. Jangan serba terserah, saya jadi pusing mau masak apa. Ya udah tuh, masak itu ajalah opor ayam. Ayam tuh mahal Pak.
38.000 sekilo. Yang lain aja yang rada murah. Ya atuh udahlah, tempe bacem aja yang gampang. Justru itu tempe sekarang jelek-jelek Pak. Atau stres sih Bapak. Ya atau apa tuh Bu lah. Beli aja dari warteg. Bilang aja masakan ibu nggak enak. Itu si wajah ibu tidak nggak mungkin lagi senyum. Si bapak akhirnya ngemut mutu hadirin. Hadirin, nggak boleh nertawakan ibu-ibu ya. Kita lahir dari ibu-ibu. Jadi ayolah kita latihan yuk, hadirin semuanya. Kita belajar untuk tiap kali ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk, segera kita robah jadi ngarep dari Allah yang menggenggam makhluk. Ini rahasianya. Selama ini kita baru berharap dari makhluk. Padahal makhluk itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan tanpa izin Allah. Kita ingin ini menghargai, wajar. Ingin dihargai, ingin dicintai, itu wajar. Tapi enggak bisa kita ngakalin orang supaya dia suka ke kita. Enggak. Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ngakalin agar dia suka ke kita, tidak melibatkan Allah, itu pasti kita jadi nggak enak. Dan nggak enaknya kita membuat dia jadi nggak enak dekat dengan kita. Tapi kalau kita ngarep-ngarep disayang oleh orang tua dan tahu Allah yang ngebulak-balik hati orang tua, sehingga kita tidak demand, tidak nuntut dari orang, tapi berharap dari Allah. Dan zikir inilah yang membuat kita tenang. Halo, ibu pernah cemburu nggak Bu? Enggak ya. Udah meninggal suaminya. Ini mah yang masih ada. Kemarin sebab ibu lantang tidak katanya. Kenapa tidak? Udah meninggal. Yang masih ada. Yang belum ada juga susah cemburunya. Dan cemburu tuh dipikirin makin stres. Apa dengan cemburu urusan jadi beres? Kan? Nambah hadirin. Karena kelakuan kita yang cemburu itu, kita kan tidak nyaman, maka lontaran kata-kata, celetak-celetuk, kiriman SMS dan sebagainya cenderung tidak enak bagi orang lain. Gitu ya, gitu. Sok we, jung kaditu, gitu. Mangga, langsung matang. Kenapa? Karena kita mengandalkan diri kita untuk merubah orang. Harusnya ketika kita nggak enak, langsung kembali ke Allah yang ngebulak balik hati orang. Setuju hadirin? Inilah sebetulnya yang harus kita latih pada diri kita siang malam, adalah latihan untuk tidak berharap dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Dalam bentuk misalkan diakui, diterima kasihi, dipuji, dihargai, diperlakukan spesial, dihormati, dicintai. Ini kalau ngarep-ngarep ini berat bagi kita, neken. Karena yang kita harapkan belum tentu melakukan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita berharap dari Allah, Allah kuasa ngebulak balik hati orang. Kalau berharap dari orang, kita nggak kuasa. Makanya yang naksir-naksir itu ya, dengan berbagai cara. Aduh, saya udah habis modal, kok dia masih belum aja suka ke saya. Tanya sama Allah. Allah kan tahu jaket pinjem, sepatu pinjem, motor pinjem, kesana ngaku. Ini kan pembohong. Awal cinta dengan kebohongan ya. Allah kan nggak bisa dibohongin. Pas lagi kita pakai jaket temen yang ngegaya itu, ketemu lagi dengan temennya di jalan. Hei, pulangin tuh jaket. Kan tidak wibawa di hadapan calon mertua, harus pulangin jaket dan sepatu. Pulang nyeker kan kurang wibawa. Emang Allah bisa ngatur kayak gitu? Mudah bagi Allah. Tapi kita harus yakin bahwa hanya Allah yang membulak-balik hati. Tolong Ustadz dibacakan yang hadis itu yang sering kita baca kalau menyenangkan orang.
dengan perbuatan yang Allah tidak suka. Ini penting ya, ada dua hadis ini bahwa hati makhluk itu dalam dua jari Allah. Jadi kalau kita ingin disukai orang itu pekerjaan berat, karena kita tidak bisa membolak-balik hati orang itu. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyulut kemurkaan Allah demi menyenangkan manusia, maka Allah akan murka kepadanya, dan orang-orang yang tadi disenangkan dalam kemurkaan Allah pun akan dibuatnya murka pada dirinya. Dan barang siapa demi menyenangkan Allah rela dibenci oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya, dan orang-orang yang tadi membencinya, maka karena ia mendahulukan ridho Allah, diubah oleh Allah menjadi ridho kepadanya, sehingga Allah memperindah dirinya, memperindah ucapannya dan juga amalnya dalam pandangan manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Tuh, jadi ini penting, ini sangat penting ya, karena kita suka acting di depan pembeli, kita acting dengan ngomong yang seakan-akan dengan omongan ini orang jadi suka kepada dagangan. Tapi Allah tahu ini ngebohong, ini diada-adakan. Nah, itu orang yang tadinya kita harapkan suka, kita berbuat dengan sesuatu yang tidak disukai Allah, Allah tidak suka ke kita, dan orang itu bisa dibuat enek ke kita tuh. Kita udah ngomong sebagus mungkin, tinggal dibalikin aja, enek. Sama dengan yang jaim gitu ya, mencari perhatian calon mertua atau calon mempelai dengan perbuatan yang tidak Allah sukai. Apa sih susahnya bagi Allah membuat si calon istrinya atau calon suaminya dibalikin aja hatinya jadi enggak suka? Ah, kamu kok jadi lebay begini? Kamu kan laki-laki, kenapa ingin kelihatan soleha? Kan laki-laki yang tidak mau sholat jamaah di masjid namanya laki-laki soleha ya. Ingin dipuji atasan, jaim di depan atasan, sedangkan kalau atasan tidak ada, dia tidak melakukan hal itu. Ini namanya karyawan yang suka menonjol-nonjolkan diri, karyawan ambeien ya. Ini harus dioperasi ya. Tinggal dibuka aja oleh Allah. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu yang Allah suka, walaupun orang tidak suka, orang menghina, mencaci, tapi kita tidak melanggar apa yang Allah suka, itu tinggal waktunya aja oleh Allah dibalikan hati orang. Yang tidak suka jadi suka, tapi dikasih 3 bonus. 1, Allah memperindah dirinya, memperindah lisannya, dan memperindah amalnya. Ini cirinya. Kalau orang disukai Allah, orang suka tuh dilengkapi dengan 3 ini. Keindahan akhlak, keindahan lisan, keindahan amal. Jadi kalau orang banyak yang suka, tapi akhlak nggak bagus, lisan nggak bagus, berarti dia tidak dalam kondisi diridhoi Allah. Orang sukanya itu istijrad saja. Kan orang yang tidak sholat juga ada yang disukai. Wah, ada artis yang error saja, suka jinah disukai. Tapi sukanya ini bukan suka dalam keridhaan Allah. Kita baca satu hadis lagi. Kalau belum ketemu ada, silakan. Kalau juga sambil nyari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, 4 perkara yang barang siapa diberi ke-4 perkara itu, maka sungguh ia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. 1, hati yang senantiasa bersyukur. 2, lisan yang senantiasa berzikir. Yang ketiga, badan yang senantiasa bersabar atas segala ujian. Dan yang keempat, seorang istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, menjaga kesucian dirinya, harta dan harta suaminya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Tuh begitu
hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan jasad yang selalu sabar, dan istri yang bisa menjaga dirinya. Itu mah benar-benar gak akan pernah rugi. Nah rekan-rekan, ini ada hadis Sahih Bukhari. Ini menunjukkan Allah yang ngebulak-balik hati ya. Rasulullah SAW bersabda, bila Allah mencintai seorang hamba, jadi diantara manusia ini ada orang yang Allah suka karena Allah lihat hatinya, lihat akhlaknya. Lalu Allah berseru kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, uhibbu fulan, maka cintailah dia. Malaikat Jibril tahu, oh ini orang yang dicintai Allah, maka malaikat Jibril pun mencintai orang ini. Ada nih di antara manusia yang dicintai malaikat Jibril. Lalu Jibril pun mencintainya, dan Jibril berseru kepada semua penghuni langit, sungguh Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka semua penghuni langit, para malaikat yang jumlahnya, wah kita nggak pernah bisa membayangkan, mencintainya. Jadi ada orang yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di kalangan penduduk langit. Dan inilah orang yang kekasih Allah, yang dicintai Allah. Lalu penghuni langit pun mencintainya, kemudian ditanamkan cinta itu kepada penghuni bumi kepadanya. Jadi kekasih Allah ini ya, orang yang dicintai Allah ini, yang sering disebut waliyullah, orang yang disayang Allah ini, bakal dicintai banyak orang yang beriman. Tapi yang lain itu, misalkan makhluk, binatang, kucing, singa, gajah, burung, nyamuk, semut, belatung, semua itu akan tahu ini kekasih Allah. Makanya tidak usah heran kan ada yang dipenjara, anjing dimasukkan untuk anjing lapar untuk menggigit, tapi malah depak. Depak bahasa Indonesianya apa? Duduk, jongkok, depak. Ini keunggulan bahasa Sunda. Duduk begini, jongkok begini. Sudah nggak usah dipermasalahkan, depak aja ya. Depak itu kombinasi antara tidur, jadi dengar sorangan. Nah hadirin, ternyata anjing itu tidak mau menggigit. Ya ini tidak rumit. Anjing itu kan ciptaan Allah, yang mengurus Allah. Anjing itu selalu bertasbih kepada Allah. Anjing kan najis, ya seksi najis memang ya, bangusnya. Babi seksi haram, tapi jangan jadi jahat sama babi. Kata babi, saya nggak pesen jadi babi, saya cuman seksi haram. Saya memang seksi haram. Nggak boleh marah jadi kejam sama babi, apa salah saya? Nggak boleh hadirin. Cuman kita memperlakukan babi sebagai ladang amal, dia makhluk yang diharamkan, udah itu aja. Nah anjing itu nggak gigit. Sama ular, kalau tahu ini kekasih Allah, nggak akan gigit. Ular kan bertasbih. Bahkan kalau meninggal juga belatung tidak mau memakan jasadnya. Gimana mau ini belatung, ini makhluk yang dicintai Allah. Itulah sebabnya jasad para nabi, mujahid, kekasih-kekasih Allah, tubuhnya utuh saja walaupun puluhan tahun, ratusan tahun. Dan ini tidak rumit untuk berpikir seperti ini, karena belatung itu semuanya matuh perintah Allah. Kunyah ya, model kita mah ya belum juga hidup udah dikunyah belum juga mati udah banyak kuman. Nah, kekasih Allah mah terawat. Loh kok itu ada nabi yang sakit? Ya nggak apa-apa. Sakitnya bagi beliau bukan berarti siksaan, tapi untuk menambah kemuliaan. Coba Nabi Ayub dengan keprihatinannya kan jadi tambah mulia. Nah begitulah saudaraku sekalian, artinya udah jangan jaim, jangan overacting, jangan banyak berharap, jangan banyak menuntut ke orang tuh. Jangan banyak capek kitanya. Kalau kita banyak menuntut, kita jadi nggak nyaman dengan diri kita. Kalau kita udah nggak nyaman,
aura kita, omongan kita, celetak-celetuknya, tulisannya, udah serba nggak nyaman aja. Terus mau apa lagi? Nah, caranya adalah ketika kita berharap, langsung sadar Allah lah yang menguasainya. Ketika kita ingin, langsung yakin Allah lah yang membulak-balik hati. Seperti ada pembeli, kita harus yakin ini saya dibeli itu bukan karena kepintaran ngomong, tapi karena Allah yang menggerakkan. Saya nggak usah pakai bohong. Bagaimana ini jeruk manis atau tidak? Saya belum tahu, Bu. Kalau yang ini manis nih, ini separuh ewang, silahkan dengan ibu. Nah, ini kurang sopan hadir. Juga jangan ngomong, Bu, pertanyaannya yang benar. Emang udah saya kemut semuanya? Ini juga kita mah sing sopan karena Allah suka. Ibu saya kurang paham, tapi yang saya coba ini menurut saya manis. Silakan aja ibu coba. Gitu, maaf ya deh, ini asem. Ya udah nggak apa-apa. Nggak jadi beli, nggak apa-apa sama sekali, kan bukan dia yang bawa rezeki kita. Karena kita yakin Allah yang ngebulak-balik hati, jadi tenang. Suami lagi marah, istri nggak usah tersinggung, tinggal doa, ya Allah balikan hatinya, balikan matanya. Oh jangan nanti. Tinggal wirid weda, yang bisa menghentikan adalah Allah. Gitu hadirin. Mau ngebangkunkan anak supaya sholat, tangan ke anak, hati ke Allah. Karena Allah yang menguasai. Jadi terus Allah lagi, Allah terus, Allah selalu. Dan inilah yang membuat kita dalam keadaan zikir. Itulah yang menjadi syariat, kita tenang. Terima kasih para pendengar. Mohon doa ini. Santri sekarang lagi diuji ikut pertandingan di Denkafkud, detasemen kavaleri berkuda di Parongpong. Kita ada 7 santri SMA Qadimul Ummah, para penghafal Quran ikut bertanding. Sudah disampaikan ini bukan masalah jadi juara, tapi menambah pengalaman, silaturahim, dan lakukan yang terbaik. Jangan mengharapkan jadi juara dengan mengharapkan orang lain kalah. Jangan, berharaplah bisa melakukan yang terbaik dan jadi juara. Gak perlu itu ya, cukup yang terbaik saja. Ya, sudah segitu saja. Mudah-mudahan terpelihara dari ujub, ria, takabur. Karena apa artinya jadi juara dalam pandangan orang, tapi tidak ada nilainya dalam pandangan Allah. Dari sekian, akan dilanjutkan Ustaz. Ya, terima kasih para Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di Trans Studio. Itu seperti mirip Istiqlal. Sekarang jadi masjid besar, bagus dan ramai untuk bisa ibadah, mencari ilmu. Mudah-mudahan barokah. Terima kasih para pendengar. Doakan saya, sudah semakin dekat dengan hari perpisahan. Akan datang suatu saat kita berpisah. Tiap hari semakin dekat dengan perpisahan. Ya, mudah-mudahan barokah sisa umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngajar dulu di bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik sahabat-sahabat sekalian di masjid maupun di rumah dimanapun yang mendengar, kita lanjutkan seperti biasa hari Jumat nyambung dengan mengajar di SMP, siswa SMP, jadi saya lanjutkan setengah jam ke depan insyaallah. Melanjutkan tentang pentingnya zikir dalam hidup kita tadi. Ada sebuah kisah, ini kisah nyata ya, obrolan lah ya. Satu saat saya ketemu teman yang sudah lama tidak ketemu. Nah, kemudian teman ini datang ke sini, datang ke Darut Tauhid. Lalu saya tanya karena udah lama gak ketemu, Mas kemana aja? Oh saya kerja di Tangerang.
di pesantren. Oh, apa kerjaannya Mas? Saya jadi ajudan kiai katanya. Pantesan badannya besar ya. Karena kan kiai kalau ceramah disuguhinnya banyak, makannya sedikit. Nah dia bagian ngabisin gitu. Badannya besar ya. Nah lalu saya tanya, Mas cerita dong. Nah, cerita emas ini buat saya luar biasa ya. Ini pentingnya zikir tadi, bahwa kita sangat butuh ketenangan dalam hidup ini. Si Mas ini cerita kemarin tuh Pak Kiai ceramah di orang yang sangat kaya. Ah kayak gimana Mas? Itu saking kayanya, mobilnya persis seperti kebun binatang pindah ke rumahnya. Babi Benz, babi kan binatang, kijang, kuda, fanter, apalagi binatang? Alphard itu binatang bukan, jaguar ya, zebra, buek, kan ada carry buek gini kan, carry 88. Itu semua mobil parkir tuh. Pada saat pengajian, untuk yang hadir disiapkan hidangan segala ada, mulai sate, soto, apalagi Siti jangan istri saya itu, sate, soto, opor, rendang, cokor, lengkap segala ada. Beres pengajian semua makan-makan. Satu-satunya yang tidak makan si bapak pemilik rumah. Ayo dong Pak makan. Itulah masalahnya Ustadz. Dulu saya sebelum kaya tidak kebeli daging. Sekarang sudah kaya tidak boleh makan daging. Jadi bapak makan apa? Makannya nasi digram oleh dokter, tidak boleh lebih. Tahu hanya boleh 1 kerat, itu pun direbus, tidak boleh digoreng. Karena kebanyakan nasi, gula darah naik. Makan ikan, kolesterol tinggi. Makan daging, stroke jadi. Menderita. Siapa yang enak makan? Pembantu. Pembantu mah tidak ada pantangan. Soto dimakan, sate dimakan, rendang dihabiskan, cokor dileg-leg. Habis sama pembantu. Maaf yang luar Bandung nih, kalau tidak paham leg-leg. Dia habiskan. Jadi kalau mau makan enak, ibu jadilah pembantu. Jadi orang sehat ya. Tapi yang menarik, belum selesai sih Mas ini cerita. Itu bapak yang punya rumah, hidupnya gelisah. Padahal hartanya banyak, kaya raya, tapi tiap malam tidak bisa tidur. Kecuali sebelum tidur minum pil tidur. Saya percaya nggak percaya denger ini. Berapa harga pilnya? 1 tabletnya 1 juta. Jadi untuk bisa tidur bayarnya 1 juta. Kalau nggak bisa tidur, kepikiran yang ini, karyawannya banyak yang demo ini, urusannya belum beres, ini hutangnya masih banyak, nggak bisa tidur. 1 juta, lek tidur. 1 juta baru bisa tidur. Kita nggak usah bayar 1 juta, cukup dengar pengajian ngagaloler tuh. Aduh, ini hebatnya majelis zikir ya. Cukup dengar pengajian, ya. Apalagi ini hari Jumat, bapak-bapak mayoritas Jumatan itu sambil tidur, ya ngaku ya. Loh, tahu dari mana? Ya karena saya sering jadi khotib. Untungnya hampir setiap Jumat jadi khotib, saya nggak pernah ngantuk dan tidur. Tapi kalau sesekali nggak ada jadwal, jadi mustami tidur juga. Oh, pantesan banyak yang tidur, ternyata enak ya. Karena khotibnya nggak boleh ngabodor, tidak bisa pakai humor, serius, di luar panas, di masjid sejuk, ceramahnya angin sepoi-sepoi. Waduh enak ya. Sampai banyak yang Jumatan itu pada ketiduran. Yang menarik satu saat yang ketidurannya muazinnya. Gitu. Iseng mungkin supaya jangan tidur di toel. Di toel apa bahasa Indonesianya? Dicolek dari belakang, begitu dicolek langsung komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata khotibnya tuh, jangan, belum saya masih ceramah katanya. Aduh. Nah, ini mah nggak tahu ada atau enggak ya. Tapi mahalnya sebuah ketenangan, dan tadi sudah dibahas oleh ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah, zikir kepada Allah, itulah yang membuat hati tenang. Satu ketika para sahabat datang kepada Rasulullah, ya, mengadukan perkara alias protes. Ya Rasul, bagaimana nih kami orang-orang yang miskin, orang-orang yang terbatas, kami tidak punya apa-apa,
Mereka orang kaya, kami sholat, mereka juga sholat. Kami zikir, mereka juga zikir. Kami baca Quran, mereka juga baca Quran. Tapi mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah karena kami tidak punya. Apa yang harus kami lakukan? Maka Rasulullah mengatakan, tasbihuka sodakoh. Engkau membaca tasbih, itu adalah sodakoh buatmu. Engkau membaca tahmid, itu adalah sodakoh buatmu. Engkau membaca takbir, itu adalah sodakoh buatmu. Jadi ada sodakoh yang bisa kita lakukan setiap saat, murah dan mudah, yaitu dengan berzikir. Model-model kita yang sodakohnya rada jarang, ya, khususnya kita santri ini, bisa tetap sodakoh setiap hari dengan apa? Berzikir. Sampai kemudian Rasulullah bersabda, inginkah aku tunjukkan satu perlombaan, satu percepatan amal yang tidak bisa dikejar oleh yang lain. Yang itu bisa kalian lakukan. Rasul sampaikan kepada sahabat-sahabat yang miskin waktu itu. Karena memang masalah miskin kaya sudah ada jatahnya dan garisnya. Kata Rasulullah, engkau bisa mengejar dan mempercepat daripada mereka orang-orang yang kaya. Apa itu ya Rasul? Rasul kemudian membaca surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratum mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah, kata Ibnu Qayyim, bersegera ini adalah seperti berlari, berlomba dengan cepat. Jadi apa yang membuat kita bisa juga cepat menjadi kebaikan yang tidak bisa dikejar, yang kebaikan itu segera sampai kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin, bersegera kepada ampunan Allah. Di antara zikir-zikir yang diajarkan Rasul adalah kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu merupakan amal yang bisa cepat sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua, Rasul juga menyampaikan zikir ini betapa mudah tapi besar pahalanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kalimatani khafifatani fil lisan wasaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan tapi besar di timbangan. Mudah dibacakan tapi ringan diucapkan tapi berat tapi besar pahalanya. Apa itu? Tasbih dan tahmid. Membaca subhanallah walhamdulillah. Kadang-kadang kalau di kalangan santri baca subhanallah sudah sangat familiar, ya. Begitu kaget, subhanallah, pakai segala subhanallahnya, ya. Ada yang disingkat lagi, SBY. Apa SBY? Subhanallah ya, katanya. Atau tentang disingkat subhanallah mazikir, ya. Kayak disingkat segala SBY, subhanallah ya, katanya. Nah, ini merupakan keutamaannya. Di antara keutamaan lain dari zikir ini, selain tentu tadi membuat tenang, selain tadi memberikan pahala ganjaran buat kita dengan kita berzikir, yang ketiga, zikir ini sangat efektif menangkal tipu daya setan. Setiap waktu, setiap saat kita ini digoda terus oleh setan. Mau berbuat kebaikan, digoda. Bahkan ketika sholat saja, tadi kita akan sholat, ketika sholat takbiratul ihram saja, itu setan sudah menggoda. Dalam beberapa riwayat, ketika kita itu tidur, maka setan itu datang dan menggoda agar kita tidak terbangun. Mau tahajud atau sholat subuh, setan itu mengikat dengan 3 ikatan. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Begitu kita bangun dan berniat salat subuh atau berniat salat tahajud, saya mau tahajud, 1 ikatan setan lepas. Tapi dia masih punya 2 ikatan lain. Dia goda, jangan, masih dingin, jangan, masih ngantuk, sebentar lagi, 5 menit lagi. Nah itu yang nyuruh 5 menit lagi itu setan. Walaupun hati kita yang ikut, oh iya ya 5 menit lagi tanggung. Kalau kita bangun, 1 ikatan lepas. Kita masuk ke kamar mandi, ke toilet, kita wudhu. Saat wudhu, mau menjelang wudhu, kata setan, itu dingin airnya, nggak usah. Ada yang nggak jadi itu, hanya ke toilet,
buang air kecil, sudah aja tidur lagi, gitu ya. Berarti ikatan kedua belum lepas. Tapi kalau dia wudhu, ikatan kedua lepas. Lalu dia sholat, maka ikatan ketiga lepas. Karena ada yang habis wudhu, masih ngantuk bener, tidur lagi tuh. Wudhu aja, tahajudnya enggak. Sehingga subuhnya juga bablas. Kalau kita sholat, kita tahajud, maka ikatan ketiga lepas. 3 ikatan itu akan kemudian melepaskan kita. Beres tahajud, terdengar azan, ke masjid jangan, ke masjid jangan. Setan ngegoda lagi. Terdengar azan, setan tunggang langgang lari. Tapi begitu beres azan, datang lagi, goda lagi. Jadi tidak berhenti kita dari tipu daya setan, godaan setan setiap saat, setiap waktu. Apalagi dalam keadaan di tempat umum, dalam keadaan yang sangat memungkinkan di situ peluang maksiat. Pada saat di masjid saja, pada saat sholat saja, memungkinkan setan menggoda kita. Maka dengan zikir, dia akan menjadi penangkal, dia akan menjadi penghalang dari segala tipu daya setan itu. Perintah Allah di dalam Al-Quran juga kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari tipu daya setan, dari setan yang terkutuk, karena dia akan menggoda kita. Dalam surat Fussilat 36 ya. Dan jika syaitan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dia mengetahui dan maha mendengar. Yang kedua, yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berzikir ini. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang berzikir mengingat kepadanya. Perintahnya dalam surat Al-Baqarah 152 ya. Fadhkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Sampai seorang ulama mengatakan, sejauh mana Allah mengingatmu adalah tergantung dari sejauh mana ingatanmu kepada Allah. Artinya kalau kita terus mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Berarti kalau kita tidak mengingat Allah, Allah lupa kita, bukan. Tapi pertolongan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah bisa jauh dari kita ketika kita tidak mengingat Allah. Nah, itulah di beberapa keutamaannya sebelum kita buka dialog. Sebagai tambahan juga ada 2 zikir ini secara hukum. Ada yang bersifat wajib, ada yang sunnah. Bagaimana zikir yang wajib? Zikir-zikir dalam sholat itu wajib. Karena sholat itu bimana az-zikri wa doa. Sholat itu maknanya zikir dan doa. Di dalam sholat ada zikir dan doa. Mulai dari takbir sampai salam itu lengkap, ada zikirnya, ada doanya. Zikir-zikir dalam sholat, sebutlah misalkan ketika kita ruku, kita membaca subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ketika takbir kita membaca Allahu Akbar. Itu zikir yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilewatkan, tidak boleh diganti. Allahu Akbar, ganti ku bahasa Sunda, Allahu Ageng, tidak boleh. Karena itu zikir yang wajib, yang sudah tentu ditentukan oleh Rasulullah, bacaannya tidak boleh dikurangi ataupun ditambah. Ada juga yang sunnah. Yang sunnah apa? Bisa kita zikran katsira, sebanyak-banyaknya kita membaca zikir ini. Bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu semua adalah bacaan-bacaan yang kita bebas membacanya. Kita bisa sebanyak mungkin, dan setiap membacanya insya Allah mengalir kebaikan bagi kita. Nah, demikian kita buka penelpon, silakan Kang. Baik, kami persilakan sahabat MK bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim di pagi hari ini di 022 2017 076. Bisa Anda pergunakan sahabat MK di 022 2017 076. Bagi Anda sahabat MK yang sudah tersambung, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio, dan Anda bisa mengurangi atau bahkan mematikan radio terlebih dahulu untuk bisa lebih fokus suara di line telepon. Sudah ada bergabung di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik, kalau dengan sahabat siapa di mana? Dengan Dwi di Bandung. Ya, sahabat Dwi di Bandung, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh lebih keras, Teh Dewi? Ini saya kan lagi sakit. Lagi sakit ya? Udah lama bed rest gitu. Ya tapi alhamdulillahnya banyak. Ya mau terima kasih sama MCFM gitu. Saya jadi ditemani sama MCFM gitu Pak sakit itu. Jadi banyak apa ya, disadarkan gitu. Baik. Dulu saya suka berharap sama banyak lah gitu, jadi kayak berharap pada sayang Allah gitu. Ya minta doanya gitu Ustaz. Terus mudah-mudahan ya saya juga ingin gitu dicintai Allah gitu. Iya. Terputus Teh Dewi, tapi insya Allah pesannya sudah diterima, sudah sampai. Beliau sedang sakit dan berterima kasih kepada MKFM yang menjadi jalan. Walaupun sakit tetap dapat ilmu, tetap dapat belajar dengan mendengarkan radio. Benar bahwa di antara zikir itu para ulama membagi, selain tentu zikir lisan, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca kalimat-kalimat Allah tadi, zikir juga termasuk majelis zikir adalah majelis ilmu. Jadi ketika kita duduk seperti ini, kemudian dalam duduk itu dikenalkan atau dipelajari tentang Allah, tentang keimanan kepada Allah, tentang syariat agama Allah, maka duduk kita itu adalah duduk yang berzikir. Jadi duduk kita ini duduk zikir, walaupun bari nunutan, ya, walaupun sebagian sambil ngantuk nggak apa-apa, insya Allah dapat majelis zikirnya, insya Allah dapat. Ya, para sahabat itu saking mereka mencintai majelis zikir, majelis ilmu, kalau ada yang lewat dipanggil, ya akhi, hayya bina najlis sa'atan linu'mina billah. Wahai saudaraku, mari kita duduk di sini sebentar saja. Kita beriman kepada Allah. Maksudnya kita berbicara tentang keimanan kepada Allah, kita mengingat Allah, kita berzikir kepada Allah lewat majelis. Jadi majelis ilmu adalah majelis yang utama di antara majelis-majelis yang mendatangkan pertolongan Allah. Sehingga majelis ilmu adalah zikir kepada Allah. Di antara bentuk zikir-zikir kita kepada Allah, di antaranya majelis ilmu. Nah, kalau sakit nggak bisa nih datang ke masjid. Kalau sakit nggak bisa datang ke majelis taklim, ke pengajian. Lewat radio seperti ini, mudah-mudahan ini tergolong, insya Allah tergolong kepada zikir kita kepada Allah. Semoga yang diberikan ujian sakit siapapun disehatkan, ya, diangkat penyakitnya dan menjadi jalan penggugur dosa dan kesalahan. Insya Allah kalau sakit kita akan lebih ingat Allah biasanya. Bisa jadi yang diberi uji sakit zikirnya lebih kuat daripada yang sehat. Yang sehat mah lupa gitu ya, banyak lupa nih kepada Allah. Tapi yang sakit semakin terasa sakitnya, semakin ingat Allah, banyak taubat, banyak mohon ampun, istighfar, maka tidak ada yang buruk dengan sakit. Tentu dengan sakit jadi jalan pendekat kepada Allah. Begitu, yang lain silakan. Baik, sudah kami bergabung kembali di line telepon di 0222017076. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, dengan sahabat siapa di mana Ibu? Ibu Uhti di Kebumen. Ya, Ibu Uhti di Kebumen, silakan. Ya, begini Ustaz. Ketika kita melihat hal yang tidak baik, kita kalau punya kekuatan, kita melarangnya dengan kata-kata, dengan kekuatan kita, dengan kata-kata, dan kalau kita tidak mampu cukup dengan hati. Iya. Tapi saya kadang melihat begini, saya melihat orang itu punya kemampuan, punya kekuatan lisan, punya kekuasaan untuk melakukan lebih, tapi beliaunya sendiri malah merasa aku adalah memang mempunyai iman yang terendah, yang bisa saya lakukan hanya berdoa, mungkin dengan alasan dia sendiri pasti punya. Nah, apakah, dan kadang itu sehingga membuatkan saya orang itu membiarkan, karena kita tidak tahu ketika orang itu berdoa kan, apakah
boleh saya menyarankan, menganjurkan beliau untuk melakukan lebih, tidak hanya dengan hatinya. Baik. Apakah itu ukurannya itu sebenarnya dari diri sendiri, apa dari juga orang lain? Gitu. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini luar biasa Ibu Uti dari Kebumen. Kebumen itu mana? Jawa Timur ya? Jawa Tengah? Jawa Tengah, ya. Terima kasih Ibu. Jadi ini pertanyaan tentang bagaimana kita bernahi munkar. Jadi ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Antara amar ma'ruf dan nahi munkar itu mesti seimbang. Pesawat itu bisa terbang dengan bagus, terbang dengan baik, tidak oleng dan jatuh karena punya dua sayap. Sayap kanan, sayap kirinya seimbang. Coba kalau pesawat sayapnya sebelah, pincang, ya tidak akan terbang gitu. Nah, maka seimbang harusnya antara amar ma'ruf dan nahi munkar, antara kita menyuruh, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Apa yang disampaikan Ibu tadi ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Idza ra'a minkumul munkarat falyughayyir. Jika kalian melihat kemunkaran, maka rubahlah. Biadik, dengan tanganmu. Sebagian menafsirkan dengan tangan ini adalah dengan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan untuk merubah satu kemunkaran, maka rubahlah dengan kekuasaan kita. Di kampungnya, di daerahnya, banyak orang yang berjudi. Dan Pak RT sebagai penguasa wilayah kampung, atau Pak RW sebagai pimpinan satu wilayah, dia bisa membubarkan itu. Karena punya kewenangan sebagai kekuasaan. Nah, maka dengan kekuasaannya, Pak RT, Pak RW bisa melakukan nahi munkar. Fa'ilam yastati pabilisanik, jika tidak sanggup dengan lisan, datangi, sampaikan, itu nggak bagus, judi itu dilarang oleh agama, judi itu merugikan, judi itu membuat sengsara. Lisan. Fa'ilam yastati fabiqalbi, jika tidak mampu dengan hati, bahwa ada aful iman, dan itu selama-lamanya iman. Dia tidak punya kekuasaan, tidak bisa dengan lisan, minimal tidak sepakat, tidak setuju dengan perbuatan itu. Jangan sampai acuh tak acuh, apalagi ikutan. Kebagian dosa kalau ikutan mah. Saya nggak ikutan tapi saya ikut nonton, sama dosanya juga, ya. Nah, itu selama-lamanya iman. Kalau dia punya kekuasaan tapi dia tidak melakukan, walaupun hatinya tidak setuju, ya kategorinya lemah iman tadi, Bu, ya. Kalau dia bisa berbuat lebih, sebaiknya dia bisa melakukan yang lebih daripada sekedar untuk dalam hati. Tapi kalau ini minimalnya sekali dalam hati, makanya disebut adaf. Adaf itu paling lemah atau selemah-lemahnya iman. Kalau bisa sih nomor 1 dan nomor 2 dulu, kalau tidak baru nomor 3. Nah, pertanyaan Ibu berikutnya, apakah saya salah menyuruh gitu? Tentu tidak salah, justru ini kebaikan, saling mengingatkan. Kalau ada orang yang memang dia punya kekuasaan dan dengan diberi kekuasaan dan dengan kekuasaannya dia bisa merubah, sebaiknya diingatkan untuk dia bisa memanfaatkan kekuasaan itu untuk merubah orang lain menjadi baik, ya. Bagaimana penilaiannya? Setiap orang bisa menilai dirinya, kemampuan dirinya untuk merubah, ya. Orang lain bisa mengingatkan sesuai dengan pandangan orang lain. Tetapi tentu saja yang menjadi kemampuan dirinya, yang menjadi penilaian dirinya akan lebih tahu kemampuan dirinya masing-masing. Begitu, Bu, ya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bersemangat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang lebih penting sebelum yang lain adalah diri kita. Sebelum melarang orang lain, mari kita melarang diri. Sebelum menyuruh orang lain, kita menyuruh diri. Kalau melarang orang lain belum tentu mau. Menyuruh orang lain belum tentu nurut. Tapi menyuruh diri kita, kita bisa memaksakan diri kita. Melarang diri kita, kita bisa mencegah diri kita sendiri. Maka awali dengan diri kita, lalu kemudian kita punya tanggung jawab orang terdekat kita, keluarga, tetangga, lingkungan, barulah kemudian orang lain, saudara-saudara kita yang lainnya. Itulah tugas kita, beramar ma'ruf nahi munkar. Maka ini perintah Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di surat Al-Imran 104, hendaklah ada di antara kalian, min ini menurut
Para ulama adalah sebagian. Jadi tidak semua. Ada di antara kita, hendaknya ada sebagian di antara kita yang selalu ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mudah-mudahan kita dipilih Allah menjadi di antara orang-orang yang dalam hidup kita berperan beramar ma'ruf dan nahi munkar. Itulah dakwah kita. Dakwah tidak mesti di mimbar, tidak mesti pakai media seperti ini saja. Kita berbuat kebaikan, kita nolong orang, kita ngajak orang untuk berbuat baik. Walau 1-2 orang, kita sesungguhnya sedang berdakwah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah. Begitu Ibu ya. Habis waktunya. Alhamdulillah. Penutup informasi sekali lagi untuk SSG silakan dibuka ya, Pak Pesantren Sabtu Ahad SSG ini santri siap guna. Tinggal pradiklatnya tanggal 13 dan 14. Dan sekolah yang masih buka adalah TK, SMA dan SMK. SMP sudah tutup karena sudah penuh. Silakan yang mau daftar SMA, SMK bisa ke 2005132 2005132. Kalau luar kota pakai kode area 022. Semoga menjadi jalan pendidikan anak-anak kita lebih baik ke depan dengan kita didik sekolah sambil pesantren, sekolah belajar ilmu umum juga belajar ilmu agama. Semoga ada manfaatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya dal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat, Bapak Ibu di Masjid Darut Tauhid, juga terima kasih Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.